Kami dari kelompok 10 IKMA akan mempresentasikan hasil inovasi kami yang berupa water purifier, inovasi penjernih air sungai sederhana. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Latar belakang penyediaan air bersih adalah masalah global yang mendesak dengan jutaan orang di seluruh dunia. Masih kesulitan mendapatkan air minum yang aman dan bersih. Kualitas dan kuantitas air bersih di suatu daerah sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular melalui air. Masyarakat terutama di daerah perdesaan dan terpencil masih mengandalkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, dan mencuci pakaian. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih yang memenuhi standar kesehatan untuk mengurangi risiko penyakit yang ditularkan. Perancangan alat penjernih air sederhana ini dirancang sedemikian rupa menggunakan material dan bahan-bahan sederhana yang mudah didapatkan di alat penjernih air sederhana ini memanfaatkan kain katun sebagai saringan yang dapat membersihkan air dari kotoran atau organisme dalam air. Kemudian alat filter serta karbon aktif yang terbuat dari tepurung kelapa yang berfungsi sebagai penjernih untuk menghilangkan bau dan dapat mengikat logam berat. Cara kerja alat ini cukup singkat dengan proses elektrokoagulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Diharapkan alat penjernih ini sederhana ini dapat membantu dalam penyediaan air bagi masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke materi terkait pengolahan air, di mana yang pertama adalah definisi dari air bersih. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416, Menkes, per 9 tahun 1990, disebutkan bahwa dimaksud dengan air bersih ialah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan serta dapat diminum apabila dimasak. Selanjutnya, definisi dari air sungai. Sungai adalah suatu sistem yang sangat dinamis, di mana kegiatan manusia di wilayah aliran sungai dapat mempengaruhi kualitas air dari hulu ke hilir. Nah, apabila kualitas air tidak mencapai kriteria baku mutu, maka kualitas air sungai tersebut dapat dikatakan menurun, dan air tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Materi selanjutnya adalah materi terkait standar air baku. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengelompokan kualitas air, terdapat persyaratan yang perlu diketahui untuk memenuhi air baku yang bersih dan layak yang dapat digunakan oleh masyarakat. Persyaratan standar air baku tersebut yakni persyaratan fisika, kimia, dan biologi. Penjelasannya dapat dilihat di bawah ini ya teman-teman. Adapun materi terakhir yakni penjernihan air. Dalam modul prinsip pengolahan air bersih yang dirilis Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, penjernihan air adalah proses perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi air baku agar memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air minum. Nah, secara spesifik, tujuannya adalah untuk menurunkan kekeruhan, mengurangi bau, rasa, dan warna, menurunkan dan mematikan mikroorganisme, mengurangi kadar bahan-bahan yang terlarut dalam air, menurunkan kesadahan, serta memperbaiki derajat keasaman atau pH dalam air. Untuk alat dan bahan, yaitu yang pertama ada alat dengan gergaji pipa, kemudian pisau dan meteran. Kemudian untuk bahan itu ada yang pertama ada filter ukuran 0,3 sampai 0,5 mikron, kemudian tabung paralon, kain katun, pasir kursah, ijuk, kerikil, arang tempurung kelapa, lem PVC, keran air, ember, dan pisau. Untuk cara pengerjaan, yang pertama itu siapkan 3 paralon dengan ukuran 100 cm, 60 cm, dan 60 cm. Kemudian beri lubang seukuran setengah inci pada tutup dop dan paralon, lalu pasang peralatan dengan setengah inci, potong paralon setengah inci, dop 3 inci, dan paralon 3 inci sebagai penghubung antara pipa 1, 2, dan 3. Lalu rekatkan potongan setengah inci menggunakan lem PVC, rakit pipa paralon menjadi satu kesatuan, lalu masukkan filter yang sudah disiapkan, dan selesai. Selanjutnya, cara kerja alat. Cara kerja alat water purifier ini dengan proses elektrokoagulasi, sedimentasi, filtrasi, dan disinfeksi. Tahapan pertama, air sungai yang akan kita kelola akan masuk ke dalam tabung pertama yang berisi kain katun, kerikil, ijuk, pasir kuarsa, dan arang tempurung kelapa. Kemudian setelah melewati tabung pertama, air akan masuk ke tabung kedua, di mana tabung kedua berisi media pendukung yaitu filter dengan ukuran 0,3 sampai 0,5 mikron, di mana pada tabung kedua ini air akan melewati tahap filtrasi. Tahap terakhir, air akan masuk ke tabung ketiga yang berisi karbon aktif yang berfungsi mengikat logam berat. Setelah melalui berbagai tahapan air tersebut, air yang dihasilkan diharapkan jauh lebih baik dibanding air sungai di awal tadi. Diharapkan alat penjernih air sederhana ini dapat membantu dalam penyediaan air bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya indikator capaian. Adapun beberapa indikator capaian dari alat water purifier ini yaitu yang pertama kualitas air bersih yang mencakup parameter seperti kejernihan air, rasa, dan bau. Nah, air yang telah dijernihkan diharapkan memiliki peningkatan yang signifikan dalam kejernihan serta tidak mengandung bau atau rasa yang tidak diinginkan. Kemudian pengurangan kontaminan dalam air. Alat penjernih air ini diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan kontaminan seperti logam berat, bakteri, virus, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Kemudian penyediaan air bersih. Alat penjernih air ini diharapkan efektif dalam peningkatan ketersediaan air bersih yang dapat diukur dari jumlah air bersih yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Kemudian fleksibilitas alat. Diharapkan alat penjernih ini bisa mudah digunakan di rumah tangga, instansi, industri menengah, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk rencana anggaran biaya, total dana yang dibutuhkan dalam pembuatan alat ini adalah sebesar Rp247.000 dan untuk rincian dana dapat dilihat pada tabel berikut.